Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Susanti dengan NIM akhir 010. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan video pembelajaran mengenai getaran, gelombang, dan bunyi pada mata kuliah Kapita Selekta IPA dengan dosen pengampu Ibu Feni Widianti, Magister Pendidikan. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai getaran, gelombang, dan bunyi, dan nantinya akan saya bahas juga mengenai contoh soalnya. Untuk getaran ada konsep dasar dan juga aplikasi. Untuk gelombang ada pengertian, jenisnya menurut anak lambat, medium perantara, dan juga amplitudo. Lalu ada hubungan T, F, V, dan juga lambda yang nanti akan dibahas satu persatu. Dan juga ada bunyi. Untuk bunyi kita akan membahas mengenai karakteristik, resonansi, pemantulan, dan interferensi. Lalu nanti ada contoh soalnya. Yang pertama ada getaran. Kita bahas mengenai getaran. Dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 35 mengatakan Allah SWT berfirman, yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Nah, dalam surat ini kita bisa mengetahui dari kata wajilat qulubuhum yang artinya Allah akan menggetarkan hati manusia. Kita ketahui bahwa konsep getaran ini sudah diketahui dan sudah tertulis dalam Al-Quran jauh sebelum teori dari getaran ini. Maka sangat luar biasa bahwa dalam konsep Al-Quran pun sudah menjelaskan bahwa hati itu juga bisa bergetar seperti halnya konsep dalam fisika yaitu getaran. Seperti itu. Yang selanjutnya ada getaran. Kita bisa lihat di sini ada gambar seperti bola. Ini dinamakan dengan pendulum atau bandul ya. Getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Dari sini kita bisa lihat bahwa satu getaran itu berarti ada arah bolak dan juga balik, bukan hanya satu tapi dua. Contohnya seperti ini. Satu getaran adalah dari titik A ke titik B ke titik C, lalu ke titik B lagi dan ke titik A. Sampai ke titik A lagi itu dinamakan dengan satu getaran. Lalu kalau setengah getaran itu artinya dari titik A ke titik B dan ke titik C saja. Lalu untuk seperempat getaran artinya dari titik A dan ke titik B saja. Seperti itu. Itu dinamakan dengan getaran, yaitu bolak-balik. Dalam istilah getaran itu ada amplitudo yang dilambangkan dengan A, yaitu simpangan terbesar dari titik seimbang. Titik seimbangnya kita bisa dilihat di sini adalah titik B, yang lurus itu adalah titik B. Nah, kalau dalam pendulum itu tidak harus yang lurus ke bawah itu selalu dinamakan dengan titik seimbang, tapi titik seimbang itu dari awal kita mulai menggetarkan itu yang dinamakan dengan seimbang. Jadi amplitudo di sini adalah dari titik B ke titik A atau titik B ke titik C. Karena jarak dari A ke B dan B ke C ini sama, maka nilainya juga akan sama. Jadi simpangan terbesar atau terjauh dari suatu keseimbangan. Ada juga frekuensi yang dilambangkan dengan F, yaitu jumlah getaran dalam 1 second. Dalam 1 second itu artinya dalam satu detik itu ada berapa frekuensi, ada berapa getaran yang dihasilkan, seperti itu. Ada juga periode yang dilambangkan dengan T, yaitu waktu yang digunakan dalam satu getaran. Dalam satu getaran itu ada berapa second atau misalkan bisa saja setengah atau seperempat, itu tergantung dari getarannya itu. Nah, dalam lambang-lambang tersebut bisa kita lihat bahwa terdapat rumus getaran yaitu F sama dengan 1/T. Kenapa menggunakan 1? Karena frekuensi di sini didefinisikan sebagai jumlah getaran dalam 1 second. Dalam 1 second kan artinya 1 detik ya, berarti kita lambangkan dengan 1. Lalu ada T sama dengan 1/F. Kita bolak-balik, kalau kita mau mencari frekuensi itu 1/T, kalau mau mencari T
itu juga bisa kita lihat dengan 1/f. Seperti itu. Lanjut untuk contoh getaran. Di sini ada jam dinding. Kalau kita lihat yang bawahnya itu kan biasanya bergetar. Bergetar karena bolak-balik. Lalu ada senar gitar. Itu kalau kita petik itu akan bergetar. Ada juga ayunan, itu contohnya. Ayunan juga salah satu penerapan dari getaran. Lalu ada pegas, itu juga bergetar. Ada pendulum, yang bawah itu ada 5 pendulum di situ contohnya. Dan ada juga penggaris. Kalau kalian bisa lihat ataupun mau mengecek apakah penggaris itu bisa bergetar atau tidak, bisa kalian nanti aplikasikan sendiri. Kalau kalian mau bisa menaruh penggaris di atas meja lalu kalian getarkan seperti itu, maka akan menghasilkan sebuah getaran, yaitu arah bolak-balik. Lanjut untuk gelombang. Di sini kita akan membahas yang kedua, ada gelombang. Gelombang bisa dilihat di sini. Kalau kalian bisa melihat arahnya, itu bisa diketahui. Gelombang itu begini ya. Oke, kalau gelombang adalah getaran yang merambatkan energi dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik melalui medium atau tidak. Gelombang merupakan salah satu cara perpindahan energi. Jadi, gelombang ini adalah getaran yang merambat. Kalau kalian lihat gelombang itu kan pastinya mempunyai arah rambat kan, bukan hanya diam tapi juga merambat seperti itu. Itu dinamakan dengan gelombang. Lalu ada apa saja jenis-jenis dari gelombang ini? Ada berdasarkan amplitudenya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Ada juga contohnya kalau gelombang berjalan itu seperti gelombang air, sedangkan kalau gelombang stasioner itu misalkan pada gitar itu termasuk salah satu gelombang stasioner karena dia tidak berjalan atau diam saja. Berdasarkan medium perambatannya dibagi menjadi dua, ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang mekanik yaitu gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Contohnya bunyi, permukaan air, dan pada tali. Kalau dari kita lihat dari contoh ini kan ketiganya harus memerlukan adanya medium. Seperti bunyi itu harus ada syarat-syarat bunyi seperti ada yang bersuara, ada ruangan, baik itu dalam cair, misalkan dalam air, ataupun dalam udara, ataupun dalam benda yang tergolong bisa untuk merambatkan bunyi, seperti itu. Ada juga gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium dalam perambatannya, seperti cahaya. Kalau di ruang hampa, misalkan di ruang angkasa, itu kan ada bintang. Nah, itu kan menghasilkan cahaya. Dia tidak memerlukan medium untuk merambat. Jadi, dinamakan dengan gelombang elektromagnetik. Lalu, ada juga berdasarkan arah rambat getarannya, dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kalau kedua ini nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada gelombang transversal. Adalah gelombang yang memiliki arah getar tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat ada tali yang bergerak itu arah getarnya dari atas ke bawah, sedangkan arah rambatnya dari kanan ke kiri. Itu kenapa dikatakan sebagai arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Untuk manfaat dari gelombang transversal ini ada tali yang diberi stimulus agar membentuk gelombang. Ada juga gelombang air, itu termasuk salah satu gelombang transversal, dan ada juga cahaya. Nah, cahaya ini dikatakan gelombang transversal juga karena dia dapat memantulkan ketika mengenai suatu benda. Maka arah rambatnya akan tegak lurus dengan arah getarnya, seperti itu.
Lalu ada gelombang longitudinal. Kalau kalian lihat di situ ada selingki atau pegasnya, adalah gelombang yang memiliki arah getar berimpit terhadap arah rambat gelombang. Arah getarnya misalkan dari tangan tersebut, itu akan menghasilkan suatu rapatan dan renggangan. Kalau kalian lihat, itu bisa diperlambat juga. Nantinya ada suatu rapatan yang itu berjalan. Itu dinamakan dengan gelombang longitudinal. Lalu manfaat gelombang longitudinal yang pertama ada seismograf atau alat pendeteksi untuk adanya gempa. Itu salah satu penerapan dari gelombang longitudinal. Ada juga suara. Nah, bunyi suara itu salah satu juga penerapan dari gelombang longitudinal. Ada gas seperti yang tadi sudah kita bahas. Yang selanjutnya ada hubungan antara frekuensi periode cepat lambat gelombang dan panjang gelombang. Panjang gelombang di sini bisa kita lihat ada lambda. Satu gelombang itu terdiri dari adanya bukit dan lembah. Kalau tadi getaran itu bolak-balik, artinya ada bolak juga ada balik juga. Kalau gelombang itu ada satu bukit dan satu lembah. Ada bukit seperti ini dan juga ada lembah yang melengkung ke bawah. Itu dinamakan satu gelombang. Kalau dua gelombang berarti dua bukit dan dua lembah. Nah, untuk periode dan frekuensi itu rumusnya sama seperti getaran karena gelombang ini adalah getaran yang berjalan ya. Jadi sama, yaitu dengan membagikan satu dengan frekuensinya. Lalu ada cepat lambat gelombang, yaitu kenapa ini yang membedakan antara getaran dengan gelombang. Kalau gelombang itu mempunyai arah lambat sehingga mempunyai cepat lambat gelombang dengan dirumuskan dengan V sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, kita dapat memetik pelajaran juga dari teori ini dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 46. Dan di antara tanda-tanda kekuatannya adalah bahwa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan sebagian dari rahmatnya dan agar kapal dapat berlayar dengan perintahnya dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya, mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah, dari kata mengirimkan angin itu kita bisa ambil pelajaran bahwa angin itu dapat menghasilkan sebuah gelombang dalam sebuah airnya, sehingga air itu akan menggelombang, akan membawakan kapal ini berlayar. Dari Quran surat ini kita bisa dapat memetik pelajaran bahwa sungguh luar biasa teori dalam Al-Quran ini sudah terbuktikan dan tidak bersimpangan jauh dengan teori ilmiah yang sudah dibuktikan seperti itu. Yang ketiga pembahasannya ada bunyi. Nah, kita akan bahas tentang bunyi. Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Kalau kita melihat dari gambar tersebut, itu dari sebuah lonceng yang digetarkan akan menimbulkan adanya suatu bunyi. Bunyi termasuk gelombang longitudinal. Ayo, gelombang longitudinal adalah gelombang yang tegak lurus atau sejajar. Gelombang longitudinal itu arah rambatnya searah dengan arah getarnya. Syaratnya ada sumber bunyi, medium dan penerima bunyi. Syarat dari bunyi itu ada sumber bunyi, misalkan saya berbicara, ada mediumnya ini di udara, dan ada penerima bunyi. Di sini ada perekam suaranya seperti itu. Atau ada orang yang mendengarkannya, itu disebut dengan penerima bunyi. Karakteristik bunyi itu ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Kalau infrasonik itu bunyi yang menghasilkan frekuensi kurang dari 20 Hz. Contohnya seperti yang dapat mendengarnya ada jangkrik, ada gajah, itu dapat mendengarkan bunyi infrasonik. Kalau audiosonik itu manusia dengan kekuatan 20 sampai 20
10.000 Hz, sedangkan ultrasonik lebih besar dari 20.000 Hz. Ini yang dapat mendengarkan ultrasonik hanya hewan-hewan tertentu seperti kelelawar dan lumba-lumba. Terus istilah lainnya ada resonansi, ikut bergetarnya suatu benda bila benda lain digetarkan. Contohnya seperti ada petir, biasanya ada petir yang gemuruh itu kan menghasilkan getar ya, menghasilkan getar. Lalu getar itu karena saking kuatnya akan menghasilkan bunyi dan sampai ke bumi. Biasanya kadang saking kuatnya sampai kaca jendela di rumah kita itu ikut bergetar. Itu dinamakan dengan resonansi. Ada juga istilah pemantulan bunyi, ada gaung dan juga gema. Kalau gaung itu bunyi pantulan yang sebagian terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya. Jadi kalau kita misalkan di suatu ruangan kita bersuara dengan keras, maka akan terjadi sebuah gaung yang itu nantinya kita berbicara itu sudah ada pantulannya. Jadi hampir bersamaan. Kalau gema itu bunyi pantulan setelah bunyi asli. Jadi setelah bunyi asli selesai baru ada gema. Kalau gaung itu bersamaan. Lalu ada interferensi, yaitu penguatan atau pelemahan gelombang akibat adanya gelombang lain. Contohnya misalkan dalam bunyi ada 2 speaker. Itu kemungkinan akan ada yang saling melemahkan ataupun saling menguatkan. Itu tergantung dari bunyi tersebut. Contoh soal dari bunyi ya. Jadi buah gabus berada di puncak gelombang. Keduanya naik turun di atas permukaan air laut sebanyak 20 kali dalam waktu 4 detik mengikuti gelombang air laut. Jika jarak kedua gabus 100 cm dan diantaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit, maka frekuensi gelombang dan cepat lambat gelombang berturut-turut adalah. Kita lihat di sini contohnya pembahasannya di sini ada 2 gabus ya. Buah gabus berada di puncak gelombang, berarti di bukit ya, di bukit. Keduanya berarti ada 2, naik turun di atas permukaan air laut sebanyak 20 kali, berarti ditandai dengan N, ada 20 kali. Dalam waktu 4 detik waktu, berarti kita lambangkan dengan T, yaitu 4 detik, 4 second. Mengikuti gelombang laut. Bisa kita bayangkan ya, kita andai-andai. Jika jarak kedua gabus 100 cm dan diantaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit. 2 lembah dan 1 bukit. Kalau kita lihat dari gambar, kita ilustrasikan dengan gambar, itu akan lebih mudah. Artinya jarak kedua itu ada 2 bukit dan 2 lembah dan 1 bukit. Tetapi karena kedua gabus ini berada di atas kedua bukit, artinya kan ada setengah bukit dari lembah yang paling bawah itu, ada setengah bukit yang ke kiri dan setengah bukit ke kanan. Itu artinya dari jarak kedua gabus tersebut terdapat 2 lembah dan 2 bukit. Kalau 2 lembah dan 2 bukit itu dinamakan dengan 2 gelombang. Jadi kita nulisnya bisa dengan 2 lambda, yaitu 100 cm. Kalau lambda itu harus dengan satuannya. Kalau 2 lambda 100 cm, maka kalau 1 lambda berarti dibagi 2 yaitu 50 cm. Lalu ditanyakan frekuensi dan juga cepat lambat. Kita jawab untuk menghitung frekuensi itu dengan rumus F sama dengan N per T. N ada 20, kita masukkan, dan T ada 4 second, lalu menghasilkan 5 Hz. Sedangkan untuk menghitung cepat lambat, kita lambangkan dengan V, yaitu dengan mengalihkan lambda dengan frekuensi, yaitu ada 50 cm dikali 5 Hz, sehingga menghasilkan 250 cm Hz. Seperti itu. Oke, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.